dan Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah jualah bersama-sama kita telah dapat melantunkan, membaca serta menyimak dan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an pada surah ke-10 pada surah Yunus, yaitu diawali dengan ayat ke-4 sampai dengan ayat ke-6. Mudah-mudahan atas segala ikhtiar, kesabaran, dan perjuangan di dalam kita menyiapkan diri dalam membaca, menyimak, mendengarkan, dan melantunkan, semoga Allah membukakan pintu rahmat, barokah, dan hidayahnya untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebelum bersama-sama kita menelusuri pesan-pesan terbaru yang insya Allah akan kita dapati pada pagi hari ini, melalui ayat ke-4 sampai dengan ayat ke-6, alangkah baiknya apabila kita memperhatikan sejenak atas apa yang telah kita telusuri dan mudah-mudahan atas izin Allah kita dapati di dalam penelusuran kita pada ayat pertama sampai dengan ayat ketiga daripada surah Yunus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari apa yang kita dapati dalam 3 ayat pertama pada surah Yunus mengingatkan kembali kepada kita semuanya bahwa bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat menangis malam suntuk di dalam riwayatnya atas apa yang telah diceritakan oleh istri tercinta beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana yang telah dituturkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anha. Dan sebagaimana kita mendapati dari apa yang telah kita dapati dalam hadis yang cukup panjang tersebut, bahwa ketika Bilal menanyakan kepada Rasulullah apakah gerangan yang telah membuat Rasulullah demikian bersedihnya sampai dengan menangis begitu lama dan sampai dengan bercucuran air matanya. Dan bahkan Bilal pun menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang membuatmu menangis? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Maka Rasulullah berkata, celaka kamu wahai Bilal, bagaimana aku tidak menangis? Padahal malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepadaku ayat yang berisikan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Dan kemudian ketika Bilal menanyakan apakah yang dimaksudkan dengan memikirkan dan merenungi tersebut di dalam ayat ini, maka disampaikan bahwa yaitu membacanya dengan memahaminya secara mendalam. Nah, Bapak dan Ibu, melalui ayat-ayat yang kita dapati, dari ayat pertama pada surah Yunus ini Allah telah menghadirkan kepada kita bagaimana Allah mengajak kita untuk berpikir besar, melihat dalam bingkai yang sangat besar alam semesta. Dan bagaimana kita bisa mendapati bahwa untuk menyampaikan mengenai pesan-pesan semesta tersebut, Allah mengingatkan kepada kita mengenai bagaimana terdapat keberadaan sekelompok orang yang justru merupakan orang-orang terdekat dari kaum Rasulullah sendiri yang merasa heran, tidak percaya, dan bahkan melakukan segala sesuatu yang menghambat, merintangi, dan menggagalkan atas apa yang ingin disampaikan oleh Rasulullah. Maka tentunya di dalam kita menyikapi bagaimana Allah menghadirkan ayat kedua ini bagi kita, sebagai modal, sebagai start awal bagi kita untuk menelusuri pesan-pesan yang kita dapati melalui ayat-ayat yang berikut dan selanjutnya, maka sepatutnya kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah bersih dan beningkan hati kita dan lapangkan dada kita, agar dada ini menjadi landasan yang paling tepat untuk landingnya seluruh hikmah, hidayah, dan inayah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan bagaimana Allah telah menyampaikan dan mengingatkan kepada kita bahwa Allah yang telah menciptakan kita semuanya. Dan bahwa Allah adalah Tuhan kita yang telah menciptakan langit dan bumi. Dan bahkan Allah menyebutkannya di dalam 6 masa. Dan bagaimana Allah dengan segala kekuasaannya, Allah yang telah mengatur dan menetapkan segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Dan bahkan hanya Allah yang bisa memberikan syafaat kepada seseorang ataupun melalui orang-orang yang diizinkan Allah untuk memberikan syafaat itu sendiri.
Dan bagaimana kita mendapati bahwa setelah kita menyadari bahwa Allah adalah Tuhan kita yang telah menciptakan kita, bukan hanya cukup dengan pemahaman lisan dan pengakuan lisan semata, tetapi Allah memerintahkan untuk total action kita dengan perintah yang Allah sampaikan, fa'budu, maka beribadahlah kepada Tuhanmu, afala tazakkarun. Dan Allah menyampaikan, tidakkah kamu mendapatkan peringatan? Maka kita mendapati bahwa sesungguhnya melalui ayat ini, apakah kita termasuk kategori orang yang sudah mendapatkan peringatan atau tidak, adalah sampai sejauh mana sesungguhnya kita mengaktualisasikannya, mentotal actionkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan berbekal 3 ayat pertama yang telah kita telusuri, kita dapat melanjutkan dan menelusuri pesan-pesan pada ayat-ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi marji'ukum jami'a. Kepadanya kamu semua akan kembali. Wa'dallahi haqqo. Janji Allah benar dan pasti. Innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus salihati bil qist. Dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya, supaya dapat memberikan balasan yang adil kepada mereka yang beriman dan berbuat baik. Walladzina kafaru lahum syarabun min hamimin wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun. Dan bagi orang yang kafir, disediakan minuman mereka berupa air yang mendidih dan azab yang pedih karena kekafirannya. Pada ayat kelima, walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Dialah yang menjadikan matahari bersinar gemilang dan bulan bercahaya indah. Wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adadas sinina wal hisab. Serta menentukan peraduannya antara kamu mengenal jumlah tahun dan penghitungan waktu. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Allah menciptakan itu dengan sebenarnya. Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Demikianlah ia menjelaskan ayat-ayat bagi mereka yang mengerti. Ayat ke-6. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi laayatil liqaumi yattaqun. Sungguh dalam pergantian malam dan siang dan segala yang diciptakan Allah di langit dan di bumi adalah tanda-tanda bagi mereka yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, seraya kita memohon kepada Allah dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita, dan bahkan kebodohan kita, semoga Allah memberikan petunjuk dan kemudahan bagi kita untuk dapat menelusuri dan memahami pesan-pesan yang Allah hadirkan di dalam 3 ayat yang kita baca pada pagi hari ini sebaik-baiknya. Dan Allah berikan kemudahan pula dengan segala kasih sayang-Nya untuk dapat kita mendapati bagaimana sebetulnya tali temali dan hubungan yang erat antara ayat yang kita baca ini dengan ayat sebelumnya ataupun pada ayat-ayat lain yang Allah hadirkan untuk kita. Kalau misalnya kita memperhatikan di dalam ayat 4 yang kita dapati pada pagi hari ini, Allah pun menyampaikan kembali dimensi kebesarannya dan kekuasaannya yang merupakan kelengkapan dari apa yang telah disampaikan sebelumnya. Yang dimana kalau seandainya kita memperhatikan terhadap apa yang disebutkan di dalam ayat ini ataupun yang kita dapati pada ayat ketiga, bahwa bagaimana Allah ingin kita berpikir melingkar
Melihat tidak saja pada satu objek, tetapi bagaimana mentautkan dan mentali-temalikan antara keberadaan satu objek itu dengan objek-objek lainnya. Dan sesungguhnya kalau seandainya kita memperhatikan segala sesuatu yang demikian, dengan yang pertama yang Allah sampaikan kepada kita melalui penciptaan langit dan bumi, dari sisi penamaan berbeda dan tempat dan bentuknya pun berbeda. Namun sesungguhnya kita bisa mendapati bahwa bagaimana secara fisik Allah mempertautkan antara langit dan bumi itu. Bukankah segala kejadian yang terdapat di antara langit dan bumi, termasuk keberadaan kita dan kehidupan kita, dan seluruh makhluk ciptaan Allah yang terdapat di antara langit dan bumi itu adalah merupakan buah pula dari interaksi langit dan bumi itu sendiri. Maka demikian pula Allah menyampaikan pesan kepada kita semuanya bahwa tidak ada sesuatu yang berdiri sendiri, kecuali hanya Allah yang berdiri sendiri, Allah yang Maha Esa. Tetapi selebihnya bagaimana Allah telah menghubungkan antara satu dengan yang lainnya, dan terdapat pesan-pesan di dalamnya. Kita bisa mendapati di dalam ayat ini, Allah menginginkan kita sadar sesadar-sadarnya. Sebagaimana Allah telah menggambarkan kepada kita, setiap hari kita bisa mendapati. Ketika kita mendapati ada pohon yang begitu besar dan kokohnya. Boleh jadi yang kita lihat pada saat itu hanyalah terkagum-kagum kita kepada diameter daripada pohon itu. Atau boleh jadi kagum kita kepada kekuatan pohon itu sendiri, kepada kekokohannya, kepada ketegarannya. Atau boleh jadi juga kita merindukan dan menikmati kelezatan dari buah yang dihadirkan pada pohon itu. Namun kita lupa sesungguhnya, tidak hanya elemen-elemen yang merupakan batang, cabang, ranting, daun, bunga, buah itu. Tetapi ada salah satu elemen justru yang merupakan yang sangat utama, yang menentukan kehidupan ataupun kematian daripada pohon itu sendiri, yaitu akar pohon yang tersembunyi dan terhujam jauh ke dalam bumi itu. Maka Allah menyampaikan kepada kita, dialah yang memulai penciptaan. Allah menginginkan agar kita sadar dari mana kita berasal. Tidak hanya kita melihat kepada diri kita terhadap apa yang kita dapati sekarang ini, yang kadangkala apabila kita tidak berhati-hati di dalam menyikapi apa yang melekat di dalam diri, boleh jadi kita tercerabutkan dari akar itu. Tidak menyadari kita bahwa bagaimana sesungguhnya asal kita di dalam kehidupan ini. Secara biologis pun Allah menghadirkan kepada kita semuanya, dan Allah berikan contoh kepada kita semuanya, bahwa setiap anak manusia tidak serta-merta dilahirkan begitu saja, namun Allah pilihkan terlebih dahulu orang tua terbaik baginya. Maka Allah sebutkan bahwa dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya. Kalau sana kita bisa mendapati bahwa betapa mudahnya bagi Allah untuk menciptakan kita semuanya. Dan bahkan sebagaimana halnya, Rasulullah mengingatkan kepada kita semuanya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya sendiri, maka ia akan mengenal Tuhannya. Nah, ketika kita berbicara mengenai aspek pengenalan diri, ketika kita ditanya, siapakah engkau? Maka ketika kita menjawab dengan menyebutkan nama kita, nama bukanlah merupakan representasi hakiki daripada diri kita. Nama hanya melekat pada KTP itu. Kalau saatnya kita berada di luar negeri, dan kemudian kita tidak memiliki paspor atau kehilangannya, maka ketika kita menyebutkan nama apapun, maka orang tidak akan percaya sampai dengan mereka melihat ada bukti-bukti identitas yang secara legalitasnya memang membenarkan akan hal itu. Namun sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah sebetulnya menghadirkan segala sesuatu yang berada di dalam kehidupan kita agar kita ingat dari mana akar kita sebenarnya. Tidak akan berdiri dengan baik pohon itu, apalagi untuk tumbuh dan berkembang kalau seandainya akarnya tidak berfungsi dan tidak memiliki kualifikasi yang baik pula. Maka akar kehidupan kita bukannya secara biologis kita dilahirkan oleh ayah dan ibu kita, tetapi kita bersama ayah dan ibu kita dan seluruh saudara-saudara kita telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau saatnya kepada ayah dan ibu saja kita memiliki kerinduan yang selalu memuncak kepada mereka, dan kemudian kita ingin menghadirkan segala yang terbaik dan menghadirkan rasa sesal pula di dalam diri atas segala kekurangan dari apa yang telah kita lakukan kepada mereka,
Maka bagaimanakah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan menciptakan ayah dan ibu kita dan seluruh alam semesta ini? Apakah kita telah memberikan, perlakukan dan cara penyikapan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka inilah yang Allah inginkan kita. Allah memberikan pembelajaran kepada kita selalu ingat akan akar kita. Bukankah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tidak akan ada sebuah kelanggengan di dalam kehidupan kita, di dalam kebaikan, kalau seandainya tidak kita melekatkan bagaimana sesungguhnya awal dan permulaannya. Begitu juga kita mendapati bahwa bagaimana Allah tidak menyia-nyiakan segala sesuatu yang telah dilakukan oleh hambanya. Dan di sini Allah sampaikan, liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati bil qist. Bahwa Allah menyampaikan bahwa kepada mereka yang menyadari akan hal ini, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahwa keberadaannya dikarenakan Allah yang telah menciptakannya. Dan kita meyakini bahwa segala sesuatu di seputar kita hanyalah Allah yang menciptakannya. Maka Allah menyampaikan bahwa Allah akan memberikan balasan yang adil. Balasan yang adil kepada mereka yang beriman dan berbuat baik itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, boleh jadi dalam kehidupan kita sekarang ini, kita banyak terkecoh dengan kata keadilan itu sendiri. Padahal kalau seandainya kita memperhatikan sebuah neraca, bagaimana neraca keadilan itu? Neraca keadilan itu adalah apabila seimbang kiri dan kanannya, tidak cenderung kepada salah satu sisi, dan nol sudutnya itu ketika dia betul-betul rata itu. Seimbang itu adalah nol, bebas dari segala kepentingan. Dan ketika kita berada dalam posisi bebas dari segala kepentingan itu, bukankah itu adalah merupakan ekspresi daripada kalimat tauhid kita, la ilaha illallah. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti kita menolkan semuanya. Dan yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika segala sesuatu hanya dengan orientasi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepada kita segala sesuatu yang tidak terhingga, yang melampaui dari segala batas hitungan-hitungan. Meskipun Allah pun menggambarkan kepada kita dalam Al-Quran bahwa bagaimana ganjaran-ganjaran yang Allah akan berikan, Allah akan sampaikan pula dalam bentuk-bentuk hitungan-hitungan itu. Apakah 10 kali lipat, apakah 27 kali lipat, ataupun 700 kali lipat. Namun kita ingat bahwa Allah bisa memberikan lebih dari itu kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, inilah yang Allah sampaikan kepada kita, Bapak dan Ibu, dan sesungguhnya pencapaian kehidupan sejati dalam kehidupan ini, yaitu mendapatkan secara hakiki nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala apabila kita betul-betul menerapkan keadilan di dalam kehidupan ini. Kita menolkan segala kepentingan kita, melainkan segala sesuatu yang kita lakukan hanya dengan orientasi dan motivasi semata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun memohon kepada Allah perlindungannya agar kita dijauhkan dari kualifikasi orang-orang yang kufur kepada Allah, tidak sadar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan bahkan melakukan segala sesuatu yang merupakan pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya ketika Allah menggambarkan di dalam firman-firman-Nya, baik mengenai surga ataupun mengenai neraka, baik kenikmatan-kenikmatan dalam surga ataupun hukuman-hukuman di dalam neraka, adalah merupakan kebaikan dari Allah, agar kita paling tidak mendapatkan sedikit gambaran seperti apa hukuman yang diberikan itu. Dan Allah sampaikan di dalam ayat ini bahwa kepada mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tiada minuman yang akan didapatkan oleh mereka, melainkan hanya syarabum min hamim. Yang digambarkan dalam hal ini adalah minuman yang mendidih. Dan tentunya Bapak dan Ibu, bagaimana di dalam ayat-ayat yang lain, bukan hanya sekadar mendidihnya, tetapi kualifikasi cairan yang Allah hadirkan kepada orang-orang kufur, maha dahsyat dan sungguh sangat mengerikan sesungguhnya. Maka tiada lain kita berdoa dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sedikit saja Bapak dan Ibu, ketika kita misalnya terminum air yang mendidih itu. Padahal sesungguhnya
Temperatur air yang kita minum boleh jadi tidak mencapai 100 derajat Celcius pun, tetapi boleh jadi setelah membuat melepuh lidah kita ataupun bibir kita. Apalagi hukuman yang Allah sebutkan di dalam ini air mendidih tentunya tidak terhingga berlipat gandanya dari apa yang bisa kita bayangkan. Semoga Allah menjauhkan kita semuanya dari hal ini. Dan kemudian kita mendapati pula bahwa bagaimana Allah mengajarkan kepada kita sesuatu yang luar biasa sekali. Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Dialah yang menjadikan matahari bersinar gemilang dan bulan bercahaya indah. Kalau misalnya kita memperhatikan Bapak dan Ibu bahwa ketika ayat ini diturunkan, ilmu pengetahuan belumlah berkembang seperti sekarang ini. Dan kalau misalnya kita memperhatikan bahwa bagaimana secara spesifik Allah menyampaikan dalam ayat ini asy-syamsa dhiya wal qamara nura. Untuk matahari, Allah sampaikan bahwa bagaimana karakter matahari itu. Allah gunakan kata dhiya dalam hal ini. Terdapat memang beberapa makna untuk penggunaan kata dhiya ini sendiri. Tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita semuanya adalah matahari yang bercahaya terang benderang dan gemilang yang tidak mampu kita menatapnya. Tetapi ketika menggunakan untuk rembulan, Allah sampaikan wal qamara nura, dan bulan yang bercahaya indah. Tentunya kalau kita memperhatikan keindahan rembulan adalah menggambarkan bahwa kita bisa menatap rembulan itu. Dan bahkan bagaimana kita mendapati pada diri kita ataupun orang-orang yang berada di seputar kita. Dan bahkan dalam skala global sekalipun, semua merindukan kepurnamaan rembulan itu. Disaksikan oleh kita semuanya betapa indahnya rembulan itu dan betapa sejuknya cahaya tidak menyilaukan sama sekali seperti halnya matahari. Nah, sekarang setelah kita mendapati bahwa sesungguhnya bagaimana para ilmuwan kita, para astronom kita menemukan bahwa sesungguhnya rembulan bukanlah penghasil cahaya, tetapi cahaya yang dihadirkan oleh rembulan adalah merupakan refleksi daripada terang benderangnya matahari itu sendiri. Nah, maka betapa maha benar, maha agung, dan maha kuasanya Allah. Maha visionernya Allah yang telah menghadirkan kepada kita semuanya. Bahwa meskipun ketika itu ilmu pengetahuan belumlah seberkembang seperti sekarang ini, namun Allah telah menetapkan arah dan tujuan ke arah mana sesungguhnya kita harus melakukan pencarian di dalam kehidupan ini. Maka tentunya ketika kita menyadari bahwa betapa tidak mungkin pada masa itu seorang pun akan mengetahui bahwa bagaimana konsep daripada matahari dan rembulan serta planet-planet lain di alam semesta ini, maka tiada lain sepatutnya yang disampaikan, yang diucapkan betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan mungkin ada siapapun yang bisa menciptakan dan mengatur sedemikian indah dan baiknya dan sedemikian telitinya kalaulah bukan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah sesungguhnya melalui ayat-ayat ini para mufasir dan para ulama bersepakat bahwa Allah mengajak kita semuanya, bahwa Allah telah menjadikan dan menciptakan kita sebagai makhluk terbaiknya di muka bumi ini. Dan kemampuan kita melampaui begitu dahsyatnya dari seluruh kemampuan yang dimiliki oleh makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Namun sesungguhnya dengan apa yang Allah himbau dalam ayat ini, bahwa Allah mengajak kita berpikir besar sesungguhnya. Dan bukankah dalam surah pertama pun, Allah menyampaikan kepada kita dalam surah Al-Fatihah itu, setelah Allah menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim, maka kita harus membukanya dengan sepenuh keyakinan bahwa Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Dengan kasih sayang Allah itulah Allah menghadirkan kepada kita semuanya Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh semesta alam. Allah menggambarkan sesuatu yang besar, tidak langsung mengerucut kepada sesuatu yang kecil dan bahkan diri kita pribadi pun.
Allah menginginkan kita melihat segala sesuatu yang besar dikarenakan dalam skala besar itu Allah hadirkan begitu tidak terhingganya alternatif-alternatif sumber rahmat karunia yang Allah sediakan untuk kita semuanya. Namun boleh jadi Bapak dan Ibu, khususnya saya ingin menyampaikan pesan ini kepada diri saya pribadi. Dan sama-sama kita menelisik ke dalam diri sesungguhnya. Sampai sejauh mana kita mengoptimalkan kemampuan yang telah Allah sediakan, yang telah Allah ciptakan untuk kita semua. Apakah kita hanya masih menggunakan dan menjalani kehidupan ini dengan orientasi yang sangat jangka pendek, dengan radius yang sangat terbatas saja, hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan fisik kita semata, ataukah kita telah mencontoh dan melaksanakan atas apa yang Allah sampaikan kepada kita semuanya, tidak hanya berpikir untuk diri kita pribadi, tetapi berpikir secara semesta. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah ketika Allah menghadirkan untuk kita. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam menyampaikan doa, Rabbish rahli sadri, memohon kepada Allah agar diberikan dada yang lapang. Dada yang lapang, yang luas tentunya. Bukan hanya kita isi dengan memiliki dada yang lapang itu, tetapi dengan menggunakan dada yang lapang dan bersih agar kita bisa melihat secara seksama, secara teliti dan peka, dan kemudian kita isi segala kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dari seputar kita itu untuk mengisi dada kita ini. Dan begitu juga Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Sekarang ini kita mendapatkan ada slogan juga. Slogan yang banyak digunakan secara global sekarang ini dengan istilah think globally, act locally. Sekarang ini menjadi istilah yang populer. Berpikirlah secara global. Dan boleh jadi kita terkagum-kagum sesungguhnya dengan slogan ini. Padahal sesungguhnya Allah telah menyampaikan kepada kita melalui ayat yang membuat Rasulullah SAW menangis semalam suntuk itu. Maka tentunya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita akan menelusuri nanti bahwa bagaimana Allah tidak saja menyajikan bagi kita semuanya untuk memperhatikan alam semesta, tetapi Allah meminta kepada dia untuk memperhatikan segala sesuatu yang berada di dalam diri kita ini. Maka sesungguhnya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat baik di luar diri kita, yang berupa alam semesta maupun segala kedahsyatan ciptaan Allah yang terdapat di dalam diri ini. Dan betapa Allah Maha mengatur sesungguhnya hukum-hukum yang berlaku pada alam semesta ini berlaku pula dengan hukum dan sistem yang telah Allah bangun di dalam diri ini. Sebagaimana kita mendapati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita mendapati dari contoh yang Allah hadirkan dalam alam semesta? Pada sebuah pohon, katakanlah. Kita masih mendapati sesungguhnya pada tempat-tempat tertentu sekarang ini. Ada pohon yang boleh jadi usianya bukan lagi ratusan tahun sekarang ini. Dan diameternya itu pun boleh jadi telah mencapai diameter yang melampaui batas-batas yang bisa kita bayangkan. Dan bagaimana sesungguhnya kalau kita memperhatikan secara sederhana saja. Fenomena dari sebatang pohon durian itu. Pohon durian itu, kita bisa dapati usianya boleh jadi berpuluh-puluh tahun sekarang ini. Bagaimana istiqomahnya pohon durian itu dengan akarnya yang semakin menghunjam ke dalam bumi itu. Pada saat yang sama ketinggiannya pun semakin menjulang ke langit. Dan kita mendapati bahwa atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pohon itu pun tetap menghasilkan buah-buahan yang dinikmati oleh kita semuanya. Dan bahkan kita bisa mendapati pada pohon itu bukan hanya manusia yang menikmatinya. Kita mendapati bahwa beraneka ragam makhluk ciptaan Allah sesungguhnya menjadikan pohon itu sebagai tempat mereka menghuninya. Dan kita bisa mendapati bahwa bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebarkan dan mengembangkan dan melestarikan pohon durian itu. Boleh jadi kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya dengan berbagai kejadian yang ada di dalam semesta ini. Dan bahkan kita bisa mendapati bahkan burung-burung pun Allah pilihkan untuk bagian daripada penyebaran dan melestarikan ciptaan-ciptaan Allah itu.
Sehingga kita bisa mendapati bahwa bagaimana di setiap tempat akan hadir tanaman dan tumbuhan. Meskipun tiada seorang pun yang menanamnya, maka Allah telah menciptakan mekanisme yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan ini. Namun sampai sejauh mana sesungguhnya kita memperhatikan segala sesuatu yang Allah hantarkan dan Allah hamparkan untuk kita semuanya, untuk menghantarkan kesadaran di dalam diri kita bahwa tidak akan mungkin hal ini berlaku kalau bukan dikarenakan Allah. Maka dari itulah ingin kembali saya menyampaikan bahwa bagaimana Allah menyampaikan di dalam ayat 190 pada surah Ali Imran itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab, bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan fenomena pergantian dan bergulirnya siang dan malam itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir, bagi orang yang arif. Nah, siapakah mereka? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yaitu adalah mereka yang senantiasa mengingat Allah. Mereka sadar diri akan keberadaan dirinya, dan semuanya itu adalah merupakan bagian dari segala sesuatu yang telah Allah atur dan telah Allah tetapkan. Dan kemudian dilanjutkannya dengan berfikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka memikirkan seluruh fenomena ciptaan yang melalui Allah hadirkan dalam alam semesta ini. Bukankah kita bisa mendapati sesungguhnya para ilmuwan, Bapak dan Ibu, mendapatkan segala sesuatu temuan yang kemudian menimbulkan manfaat luar biasa bagi kehidupan dan kemaslahatan umat manusia adalah mereka menggunakan wayatafakkaru. Tetapi yang harus kita ingat adalah bahwa tidak hanya yatafakkaru. Allah mengajarkan kepada kita harus seimbang. Adalah mereka yang ingat kepada Allah dan mereka melengkapinya dengan wayatafakkaru. Karena kalau seandainya kita hanya berpikir tanpa kita menjadikan landasan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka boleh jadi hal itu akan menghantarkan bukan kemaslahatan tetapi kemudaratan di dalam kehidupan ini. Bukankah contoh begitu banyak dihadirkan Allah dalam kehidupan di muka bumi ini? Banyak sekali sesungguhnya Bapak Ibu sekalian orang yang telah diberikan kemampuan pemikiran, pengetahuan yang luar biasa. Namun mereka salah di dalam menyikapi pengetahuan dan kelebihan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Sehingga ilmu dan kecerdasannya telah dijadikannya untuk melakukan segala sesuatu justru untuk melakukan kemudaratan di muka bumi ini. Dan begitu banyaknya Bapak Ibu sekalian profesi-profesi yang sesungguhnya sangat mulia sekali profesi itu. Apakah profesi sebagai dokter, apakah profesi sebagai hakim, apakah profesi sebagai pengusaha, apakah profesi sebagai pengajar, apakah profesi sebagai tokoh masyarakat, profesi sebagai pimpinan. Sesungguhnya hakikat daripada seluruh profesi itu adalah kemuliaan semata terdapat di dalamnya. Namun ketika hal itu hanya digunakan landasan fikir semata, tidak disertai landasan dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita banyak sekali mendapati dalam kehidupan sekarang ini? Hakim dan jaksa misalnya, sesungguhnya benang merah daripada profesi hakim dan jaksa adalah merupakan perwakilan Allah di muka bumi ini untuk menegakkan keadilan. Sebagaimana kita mendapati lambangnya pun secara universal, saya kira sebagian besar menggunakan neraca itu sebagai simbol keadilan itu sendiri. Namun ketika tidak menjadikan Allah dan keimanan sebagai landasannya, maka kita mendapati bahwa di dalam lingkungan kita ataupun secara global banyak sekali penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang hukum ini, sehingga kita mendapati bahwa pelanggaran hukum yang luar biasa dan tidak disadari bahwa hal itu menimbulkan kemudaratan yang luar biasa, dan tidak disadari pula bahwa pada ujungnya nanti akan menimbulkan kedahsyatan kemudaratan kepada dirinya sendiri. Dan begitu juga kita bisa mendapati dalam profesi lain, kedokteran misalnya. Betapa banyak Bapak Ibu sekalian penyalahgunaan daripada amanah yang sangat mulia sesungguhnya. Benang merah daripada kedokteran itu adalah kepedulian. Kepedulian bahwa bagaimana Allah Maha Peduli, Allah Maha Pengasih, dan Allah Maha Penyayang. Namun ketika tidak dilengkapi dengan asas zikir, ingat kepada Allah dan iman kepada Allah, maka bukankah kita mendapati dalam kehidupan kita, apalagi semakin penghujung kehidupan dunia ini, semakin banyak sekali praktek-praktek ilegal, praktek-praktek yang merugikan orang, dan bahkan melampaui nilai-nilai kemanusiaan sekalipun dilakukan sekarang ini.
Betapa kita mendapati bahwa banyak sekali terjadi praktek-praktek jual-jual organ tubuh sekarang ini. Mereka dengan leluasa melaksanakannya. Mereka dengan leluasa menerima pembayarannya, namun lupa sesungguhnya kepada mereka yang melakukan praktek yang demikian adalah melakukan sebuah perbuatan yang sangat nista, yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah menyampaikan pula dalam ayat yang telah kita baca beberapa waktu yang lalu, ketika melakukan pembunuhan terhadap seorang anak manusia, maka hakikatnya sama dengan melakukan pembunuhan kepada seluruh umat manusia. Namun ketika kita menyadari bahwa sesungguhnya dengan landasan keimanan dan percaya terhadap pesan Allah bahwa menghidupkan satu orang sama seperti halnya dengan nilai menghidupkan seluruh umat manusia, maka betapa bersyukurnya, dan kita sampaikan terima kasih Bapak dan Ibu kepada para dokter-dokter kita, perawat kita, insan-insan medis kita ketika mereka melaksanakan tugas mereka secara sungguh-sungguh, memberikan pengobatan, penyehatan, dan kesembuhan, dan bahkan kadang-kadang tidak sedikit kita mendapati bahwa di dalam melaksanakan tugas-tugas mulia ini, mereka pun mengorbankan diri mereka yang merupakan bagian dari amanah yang mereka jalani. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah menghadirkan contoh yang begitu banyak di seputar kita. Tinggal kita memilih mana yang kita ikuti dan mana yang harus kita hindari. Dan bahkan sesungguhnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau saudara kita memperhatikan benar, Allah menghadirkan contoh untuk kita mempelajari itu bukan hanya terhadap segala sesuatu berupa matahari, bulan, bintang, gunung, daratan, lautan, melalui pepohonan, binatang. Dan bahkan saya berpikir juga bahwa bagi seorang ibu, profesi seorang ibu adalah yang paling mulia di antara seluruh profesi yang ada. Kalau seandainya betul-betul memahami bahwa sesungguhnya profesi ibu itu adalah merupakan perpanjangan tangan daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada putra dan putrinya. Sebagaimana kita dapati Bapak dan Ibu, fenomena yang kita dapati dalam kehidupan sehari-hari. Boleh jadi kita memahami begitu banyaknya resep-resep masakan kita. Dan begitu juga kita sebagai penikmat daripada makanan itu. Kita mengagumi kelezatan makanan itu. Dan boleh jadi kita menyampaikan pujian itu kepada chefnya. Namun kita jarang sekali kita meneliti bahwa sesungguhnya kelezatan makanan yang dihadirkan di hadapan kita itu tidak hanya tunggal dari salah satu elemen, tetapi merupakan kombinasi dari begitu banyaknya unsur sebagai bahan yang digunakan di dalam menyediakan masakan itu sendiri. Betapa sesungguhnya hal ini memberikan pembelajaran yang luar biasa bagi kita. Tidak akan mungkin seorang chef, tidak mungkin seorang ibu memadukan berbagai bumbu-bumbu itu, dan bahkan dengan kadar-kadar tertentu pula, kalau seandainya tidak diawali dengan mengetahui bagaimana karakter pada setiap bumbu itu sendiri. Dan kemudian betapa atas pengetahuan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dipilihnya kadar tertentu. Berapa banyak garam yang harus disediakan, berapa banyak gula yang harus disampaikan di sana. Berapa banyak merica yang harus dituangkan dan berapa banyak air yang harus dipasangkan. Dan bagaimana kapan menempatkan daging ikan itu dan kapan berapa lama pula mengukusnya sehingga kemudian hal itu menjadi sebuah hidangan yang lezat dan dinikmati oleh kita semuanya. Bukankah melalui semua ini pembelajaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala bahwa bagaimana Allah menyampaikan pesan kepada kita semuanya ketika kita melihat semangkuk pindang itu atau semangkuk sup itu. Sesungguhnya bukan hanya kelezatan daripada sup itu yang kita nikmati, tetapi sesungguhnya Allah ingin mengajarkan pula kepada kita semuanya bahwa tidak akan mungkin terhidangkan sup yang sangat lezat itu kalau tidak terdapat keberjemahan, kebersamaan antara unsur-unsur dan bumbu-bumbu yang telah dihadirkan di dalam sup itu sendiri. Hanya pada ukuran yang pas membuatnya menjadi lezat. Maka begitu pula sepatutnya hal ini kita refleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Betapa sesungguhnya dalam interaksi kita sesama manusia, kita perlu menimbang agar berada dalam ukuran yang pas. Kita harus tahu persis bagaimana karakter setiap diri yang berada di seputar kita, agar kemudian kita dapat menyesuaikan diri. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Begitu banyak dan begitu luas tidak terhingganya segala pesan yang Allah hadirkan di dalam ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Dan pada akhirnya Bapak dan Ibu, saya ingin sekali Bapak dan Ibu menyampaikan dan meneruskan atas pesan yang luar biasa yang saya dapati dari guru saya.
Saya memiliki seorang guru yang bernama Profesor Gunawan Sumodiningrat. Beliau mengajarkan sebuah pembelajaran hidup yang luar biasa kepada saya mengenai bagaimana fenomena rembulan, matahari, gemintang, bumi. Kita dapati melalui ayat yang kita baca pada pagi hari ini bahwa rembulan bukan penghasil cahaya. Dan bagaimana para ilmuwan telah menginformasikan kepada kita tidak ada sumber cahaya pada rembulan. Tetapi bagaimana kita bisa mendapati rembulan purnama yang kita kagumi itu, dan bahkan tetap eksotis rembulan itu pada saat bulan sabitnya. Maka sesungguhnya apa yang kita dapati itu bukanlah aslinya yang dihasilkan oleh rembulan secara fisik, tetapi itu adalah merupakan refleksi daripada cahaya matahari. Tetapi bagaimanakah rembulan bisa mendapati refleksi cahaya matahari? Dikarenakan rembulan setia mengelilingi matahari dengan radius yang ia jaga, terus dia mengelilingi matahari penuh kehikmatannya. Kalaulah kita mendapati rembulan tidak setia kepada matahari, dan kemudian dia menjauh dari matahari itu, maka tidak akan kita dapati pada rembulan itu setitik cahaya pun. Maka begitulah di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau sana kita ingin tetap bercahaya, maka tetaplah kita berada dalam garis orbit kita, terutama dalam garis orbit kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan melalui rembulan ini kita mendapatkan sebuah pembelajaran, dan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam telah mengajarkan kepada kita semuanya, dan bagaimana pula Profesor Dr. Nasr Umar mengingatkan kepada kita bahwa guru kita bukan hanya berupa orang yang secara fisik bisa kita lihat, bisa kita dengar, tetapi guru kita yang telah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah alam semesta. Alam semesta. Namun tinggal lagi bagaimana kita menyikapinya dan menyerap hikmah-hikmah yang dihadirkan oleh para guru yang Allah hadirkan di seputar kita. Hanyalah kepekaan hati yang membuat kita bisa menyerap segala hikmah yang Allah hadirkan bagi kita semuanya. Semoga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fenomena di dalam kehidupan ini yang kita lebih banyak tertarik dan memperhatikan segala sesuatu secara fisik semata. Seperti halnya kita menggunakan jam tangan kita. Boleh jadi Bapak dan Ibu kita memilah-milah jam mana yang terbaik buat kita. Dan bahkan boleh jadi kita mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk membeli jam yang terbaik itu. Namun kalau misalnya kita perhatikan, dan hal ini pesan kepada diri saya pribadi dan mudah-mudahan menjadi pesan kepada kita semuanya. Sesungguhnya seberapa jauh kita paham mengenai jam yang berada di tangan kita ini. Dan kemudian ketika kita boleh jadi puas dengan kualitasnya, atau boleh jadi ketika tidak ada, kita tergelincir dalam keimanan kita, dan boleh jadi kita membanggakannya, menyombongkan keberadaan jam ini. Kita lupa bahwa kita tidak mengetahui siapa sesungguhnya yang telah membuat jam kita ini. Pernahkah kita berpikir bahwa siapa yang telah menciptakan jam yang kita banggakan ini kepada orang-orang yang berada di seputar kita? Boleh jadi tidak sampai kita kepada ke sana. Begitu juga ketika kita berada di sebuah restoran itu, Bapak Ibu sekalian. Boleh jadi kita merasa puas menikmati makanan itu, dan kemudian kita bayar sesuai dengan jumlah yang ditampilkan dalam bill itu. Namun pernahkah kita menitipkan kepada pelayan di restoran itu, sampaikan ucapan terima kasih kepada chef di belakang yang tidak pernah mereka muncul di hadapan itu? Atau boleh jadi Bapak Ibu sekalian dalam pengalaman kecil, ketika kita misalnya ingin menaiki pesawat terbang, dan ketika itu kita masih menggunakan mobil yang dikarenakan tidak ada belalai yang bisa menghantarkan langsung ke pesawat itu. Kita berebutan masuk ke dalam mobil itu, dan kemudian kita turun satu persatu di sana. Pernahkah kita menyampaikan ucapan terima kasih kepada sopir yang telah mengantarkan kita sehingga mendapati dari ruang tunggu sampai ke pesawat itu? Nah, banyak hal-hal kecil sebetulnya dalam kehidupan ini, Bapak Ibu sekalian, yang kalau saatnya kita melakukannya dan sepenuh hati, maka tidak akan ada yang kita dapatkan kecuali kebahagiaan hakiki yang luar biasa yang Allah berikan untuk kita semuanya. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat kita baca di pagi hari ini, terus menjadi cara kita, khususnya di bulan Ramadan ini, untuk tetap beristighfar, mohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan kesalahan dan maksiat kepada Allah yang membuat kita menyesal, merasa malu, dan bermohon kepada Allah semoga Allah menghapuskannya. Dan terus pula kita bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan
Melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat kita baca di pagi hari ini. Semoga Allah berikan kesan yang sangat mendalam bagi kita semua. Dan semoga semuanya ini menjadi bagian dari hikmah, hidayah, dan inayah Allah berikan kepada kita semuanya. Dan kita pun beristiqomah untuk menjadikannya sebagai petunjuk, lentera, dan penerang jalan. Dan semoga kita dapat menelusuri perjalanan kehidupan ini sebaik-baiknya dengan tuntunan Allah. Sampai nanti ketika kita kembali kepadanya, semoga dikembalikan dalam keadaan terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.